أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول Setelah mendapat undian, Sayyidah Aisyah berkesempatan mendampingi Rasulullah menuju Bani Mustalik. Kedatangan Rasulullah dan pasukan menuju Bani Mustalik untuk melakukan penyerangan secara mendadak, karena Bani Mustalik secara terang-terangan telah memusuhi kaum muslimin dan bekerja sama dengan kaum kafir Quraisy. Penyerangan pun berlangsung sangat singkat, sedangkan kemenangan berada di pihak muslim. Dengan membawa barang rampasan perang beserta tawanan, Rasulullah dan pasukan kembali ke tanah Madinah. Sedangkan Sayyidah Aisyah menaiki tenda yang berkelambu di atas unta atau yang disebut dengan sekeduk. Setelah mendekati kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukannya untuk beristirahat malam. Setelah rombongan berhenti, Sayyidah Aisyah pun keluar dari sekeduk. Kemudian ia meninggalkan rombongan untuk menunaikan hajatnya. Setelah ia menunaikan hajatnya, ia pun kembali menuju rombongan. Akan tetapi, Sayyidah Aisyah sangat terkejut saat ia meraba dadanya. Ternyata kalungnya yang dari Ghafar ternyata terjatuh. Kemudian ia pun kembali untuk mencarinya. Sedangkan rombongan melanjutkan perjalanan. Orang-orang yang membawa sekeduk Aisyah tidak menyangka bahwa ternyata sekeduknya kosong, karena saat itu Sayyidah Aisyah sangat ringan, sehingga mereka tidak mencurigai seandainya Sayyidah Aisyah tidak berada di dalam sekeduk. Setelah Sayyidah Aisyah menemukan kalungnya, ia pun kembali. Akan tetapi tak dijumpainya seorang pun yang berada di sana. Kemudian ia kembali ke tempatnya. Ia berharap rombongan akan merasa kehilangan dirinya dan ia akan dijemput. Kemudian Sayyidah Aisyah duduk menunggu. Akan tetapi ia diserang kantuk. Kemudian ia pun tertidur. Sahabat Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwan menyusup dari belakang untuk mengamati apakah ada barang atau orang yang tertinggal. Setelah sampai di tempat pemberhentian rombongan, ia melihat sosok bayangan hitam tertidur. Kemudian ia pun menghampirinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja yang Sofyan ucapkan setelah ia melihat wajah yang ia kenali sebelum turunnya ayat hijab. Setelah terdengar kalimat istirja, Sayyidah Aisyah pun terbangun. Kemudian ia segera menutupi wajahnya dengan jilbabnya. Setelah itu, mereka tidak mengatakan satu kata pun. Kemudian sahabat Safwan pun berhenti. Ia rundukkan tunggangannya. Kemudian Sayyidah Aisyah menghampirinya dan menaiki untanya. Kemudian mereka pun berjalan
sedangkan Sofwan menuntun ontanya. Mereka pun dapat menyusul rombongan saat rombongan beristirahat dari panasnya siang di tepian sungai Al-Dhahirah. Celakanya, binasalah orang-orang yang binasa. Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik membuat cerita bohong tentang peristiwa ini. Setelah sampai Madinah, Sayyidah Aisyah mengalami sakit selama 1 bulan. Sedangkan ia tidak menyadari bahwasannya orang-orang telah ramai membicarakan tentang dirinya. Hanya saja ia tidak merasakan kelembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasanya. Inilah yang membuat Sayyidah Aisyah gelisah. Namun, ia tidak menyadari adanya fitnah yang sedang terjadi. Setelah dirasa sembuh, Sayyidah Aisyah bersama Ummu Mistah, ibu dari Mistah bin Usasah, keluar menuju Al-Manasih, tempat untuk membuang hajat. Sayyidah Aisyah tidak keluar kecuali malam hari. Setelah selesai dari urusannya, Sayyidah Aisyah bersama Ummu Mistah kembali. Di tengah perjalanan, Ummu Mistah tersandung kainnya seraya berkata, "Celakalah Mistah." Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Wahai Ummu Mistah, sungguh buruk apa yang engkau ucapkan. Engkau telah mencela seseorang yang telah mengikuti perang Badar." Kemudian Ummu Mistah berkata, "Wahai Tuan Putri, apakah engkau belum mendengar apa yang dikatakan oleh Mistah?" Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, "Apa yang Mistah katakan?" Kemudian Ummu Mistah menceritakan fitnah yang sedang ramai dibicarakan oleh orang-orang. Setelah mendengarnya, Sayyidah Aisyah merasakan sakit di atas sakit yang sedang ia alami. Kemudian Sayyidah Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk menemui kedua orang tuanya untuk memastikan tentang berita yang sedang terjadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Sayyidah Aisyah untuk menemui kedua orang tuanya. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, sebenarnya apa yang sedang terjadi?" Kemudian ibunya berkata, "Wahai putriku, tenanglah. Sesungguhnya sedikit sekali seorang laki-laki yang mencintai dan tinggal bersamanya, sedangkan ia memiliki para madu, kecuali mereka akan mengganggu." Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Subhanallah, apakah orang-orang membicarakan tentang masalah ini?" Kemudian Sayyidah Aisyah menangis sepanjang malam, penuh dengan linangan air mata. Ia tidak sempat untuk bercelak. Ia terus menangis hingga pagi hari. Untuk tidur pun Sayyidah Aisyah tidak mampu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga memanggil Usamah bin Zaid. Rasulullah memanggil keduanya untuk meminta pendapat tentang masalah yang sedang terjadi, karena saat itu wahyu belum turun. Kemudian Usama berkata, "Kami tidak melihat pada keluarga engkau, wahai Rasulullah, sedikit pun tentang keburukan." Sedangkan Sayyidina Ali berkata, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan engkau. Masih banyak wanita-wanita lain." "Wahai Rasulullah, tanyakanlah kepada Barirah, hamba sahayanya, yang akan menceritakan tentang kebenarannya." Kemudian Rasulullah memanggil Barirah dan beliau bersabda, "Wahai Barirah,
apakah engkau telah melihat sesuatu yang mencurigakan terhadap diri Sayyidah Aisyah?" Kemudian Barirah pun berkata, "Demi zat yang telah mengutus engkau, aku tidak melihat sedikit pun dari Sayyidah Aisyah sesuatu yang meragukan, kecuali perkara yang kecil. Ia pun masih sangat muda." Sayyidah Aisyah pernah tidur di atas adonan roti milik kedua orang tuanya. Kemudian ia memakannya. Suatu hari, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau bersabda, "Wahai sekalian kaum muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengenal keluargaku, melainkan kebaikan. Sungguh, mereka telah menyebut-nyebut seseorang, yaitu Sofwan bin Mu'attal. Aku tidak mengenalnya, melainkan kebaikan. Tidaklah ia mendatangi keluargaku, melainkan selalu bersamaku." Kemudian Sa'ad bin Mu'adz berdiri seraya berkata, "Aku, wahai Rasulullah, yang akan membebaskan engkau dari penghinaan ini. Seandainya orang itu dari suku Aus, kami akan memenggal batang leher mereka. Dan seandainya orang itu dari saudara kami, suku Khosroj, maka perintahkan kepada kami, maka kami akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan." Kemudian berdirilah Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khosroj. Ia adalah seorang yang soleh, tapi karena terbawa sifat kesukuan, kemudian ia pun berkata, "Kamu berdusta. Demi Allah yang mengetahui umur hambanya, engkau tidak akan membunuhnya, dan engkau tidak akan mampu membunuhnya. Seandainya ia dari sukumu, tentu kamu tidak akan membunuhnya." Kemudian Usaid bin Hudzair berdiri dan berkata, "Justru kamu yang berdusta. Demi Allah yang mengetahui umur hambanya, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh engkau menjadi seorang munafik, karena engkau telah membela orang-orang yang munafik." Kemudian situasi antara suku Aus dan suku Khosroj semakin memanas. Mereka hampir saling membunuh, sedangkan Rasulullah masih berdiri di atas mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka. Kemudian mereka diam, dan Rasulullah pun diam. Sedangkan Sayyidah Aisyah terus menangis hingga ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena itu, kedua orang tuanya mendampinginya. Sayyidah Aisyah terus menangis hingga 2 malam 1 hari. Kemudian datang seorang wanita dari Ansor meminta izin untuk menemuinya dan menangis bersamanya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Kemudian beliau pun duduk. Akan tetapi semenjak peristiwa itu, beliau tidak pernah duduk berdekatan dengan Sayyidah Aisyah. Sudah 1 bulan semenjak peristiwa itu, akan tetapi wahyu belum juga turun. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca syahadat saat ia duduk. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu. Seandainya engkau bersih, engkau tidak bersalah, maka Allah akan membersihkanmu. Namun, jika engkau telah melakukan perbuatan dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan engkau bertobatlah. Karena seorang hamba bila mengakui telah melakukan dosa, kemudian bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
menyelesaikan kalimatnya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengusap air matanya hingga tidak tersisa satu tetes pun di pipinya. Kemudian ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, belalah aku terhadap apa yang telah dikatakan Rasulullah tentang diriku." Kemudian ayahnya pun berkata, "Wahai anakku, demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah." Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, belalah aku terhadap apa yang dikatakan Rasulullah tentang diriku." Kemudian ibunya pun berkata, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang aku harus ucapkan terhadap Rasulullah." Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Aku hanyalah seorang wanita yang masih muda belia. Aku belum banyak membaca Al-Quran. Demi Allah, sungguh aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengarkan omongan orang-orang sehingga kalian memasukkan di dalam hati kalian dan kalian membenarkannya. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih, demi Allah, Allah mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan membenarkannya. Dan seandainya aku mengakui fitnah itu kepada kalian, padahal Allah mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti akan membenarkannya. Demi Allah, aku tidak menemukan perumpamaan antara aku dan kalian, melainkan seperti ayahnya Nabi Yusuf, yang beliau berkata, 'Bersabarlah dengan sabar yang baik, karena Allah yang akan mengungkap.'" Setelah itu Sayyidah Aisyah menuju tempat tidurnya. Ia meyakini bahwa pada hari itu ia benar-benar bersih. Karena itu Allah akan membersihkannya. Demi Allah, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin beranjak dari tempat duduknya, dan tidak seorang pun yang keluar dari keluarganya melainkan telah turun wahyu kepada beliau. Seperti biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dengan sangat berat, keluar keringat seperti butiran-butiran mutiara, padahal saat itu di musim dingin. Setelah itu wajah Rasulullah tampak berseri dalam keadaan tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah, "Wahai Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu."